Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Kembali lagi ke channel Bapak Harus Format ya, Math is Good. Oke, kita lanjutkan petualangan kita di turunan fungsi trigonometri. Nanti apa yang sudah kalian dapat di pertemuan sebelumnya tentang trigonometri dasar itu akan kita kembali. Kita akan mempelajari seperti itu ya, turunan trigonometri yang berbentuk kompleks ya, tidak berbentuk dasar lagi tapi bentuk kompleks. Nah, seperti apa sih trigonometri yang bentuknya fungsi trigonometri? Fx sama dengan cot kuadrat pi min 2x. Jadi cot kuadrat pi min 2x. Apakah ini tunggal? Tentu saja tidak. Jadi kalau bentuknya panjang seperti ini berpangkat itu pasti tidak tunggal atau kompleks. Sehingga ini bisa kita selesaikan dengan aturan rantai. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai, coba kita pahami dulu ya. Kita mau mencari f aksen x. F aksen x itu adalah df per dx, turunan variabel x, fungsi x terhadap variabel x. Nah, cuman masalahnya di sini kita tidak mendapati bentuk ini adalah tunggal ya. Makanya idenya itu adalah bagaimana supaya fx ini kita misalkan. Jadi di sini ada permisalan supaya bentuknya itu menjadi tunggal. Tunggal, sehingga kalau tunggal itu gampang sekali untuk ditentukan. Nah, kita coba misalkan dulu, misal ya, kita bedah satu-satu. Pi min 2x ini kita bentuk tunggal jadi U ya, ini kita misalkan U sama dengan pi min 2x, maka jadinya fungsi kita adalah cot kuadrat U. Oke, sudutnya udah tunggal, cuman trigonometrinya belum tunggal karena ada berpangkat, sehingga ini perlu lagi kita misalkan lagi. Jadi terus gitu kita misalkan sehingga kita dapatkan bentuk tunggal. Misal kita punya W, kita misalkan terhadap cot U ya, kita punya W, kita misalkan terhadap cot U. Permisalan sembarang, boleh W, boleh M atau apa, yang penting ini kita tujuannya bentuk fx itu biar tunggal dengan variabel apapun itu ya. Nah, cot U itu adalah W, maka kita fungsinya menjadi W kuadrat. Cot U itu W, kita misalkan. Nah, kalau bentuknya seperti ini, W kuadrat, apakah sudah bisa diturunkan ya, dengan variabelnya itu W? Nah, sudah bisa ya. Jadi W kuadrat itu kalau kita turunkan menjadi 2W. Jadi itu ya idenya untuk fungsi yang kompleks ya, itu bagaimana bisa kita selesaikan. Itu kita misalkan terus sampai dia itu dalam bentuk yang bisa kita turunkan. Kalau aljabar itu berarti berpangkat, tunggal berpangkat. Kalau di trigonometri itu berarti menjadi tunggal. Itu trigonometrinya tunggal dan pangkatnya tunggal. Oke ya, kita coba turunkan dfx dengan b sama dengan b kuadrat. Ini saja semuanya bisa, atau semuanya kita turunkan dulu ini ya. Dari sini dulu ya, fx sama dengan w kuadrat turunannya adalah df per dw. Jadi ini df per dw karena variabelnya w. Kalau kalian bisa menerangkan menjadi 2w, artinya 2 nya itu turun. Nah, di sini kan yang sebelah kanan kita lirik itu adalah yang variabelnya w bukan x kan, maka df itu diturunkan terhadap dw. Nah, gitu, df per dw. Jadinya turunan dari f terhadap w itu adalah 2w. 2 nya turun, kurangi 1 pangkatnya, jadi 2w. Nah, selanjutnya kita coba juga turunkan w sama dengan cot U, itu gampang juga, dw per du karena variabelnya U. Trigonometri ini variabelnya U, maka cot U itu kalau kita turunkan jadi min kosekan kuadrat U. Sementara U itu sama dengan pi min 2x. Nah, du per dx itu adalah min 2 ya, jadi du ini baru bisa kita turunkan terhadap x, du per dx ya, karena pi itu dianggap konstan karena variabelnya x, berarti kita lirik yang x. Min 2x turunannya adalah min 2. Oke, kita pakai dalil aturan nanti. Nah, kita mencari apa sih sebenarnya? Tujuan kita itu adalah f aksen x, yaitu artinya df per dx, artinya turunan f terhadap variabel x diferensial ya. Tapi kenyataannya di sini kita baru bisa memisahkan terhadap b kuadrat.
baru kita bisa dapatkan df per dw. Artinya df itu baru bisa diturunkan terhadap dw setelah dia menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, padahal tujuan kita itu df per dx. Nah, kita masih punya df per dw. Sehingga di sini biar seimbang dengan sebelah kiri ya, maka df per dw itu harus kita kalikan dengan dw per dx. Nah, coba dicermati lagi apakah bisa kita kalikan dengan dw per dx. Bisa kita kalikan dengan dw per dx. Masalahnya df per dw per dx itu penjabarannya apa? Apakah sudah ada di sini? Kita pakai aja yang sudah ada. Ya, belum ada dw per dx, maka kita kalikan aja pelan-pelan dengan dw per du. Apakah seperti ini sudah seimbang dengan yang sebelah kiri tujuan kita? Belum, karena ini kalau kita manipulasi ya baru jadinya df per du. Oleh sebab itu maka ini perlu kita kalikan lagi dengan du per dx. Jadi sebenarnya semuanya ini sudah tersedia turunannya. Nah, tinggal kita rangkai aja ya. df per du itu biar jadi df per dx itu dikalikan dengan dw per du. Ini biar per x du per dx. Jadi ini membentuk rantai. Nah, selain kita tinggal substitusikan aja satu-satu ya sesuai penjabarannya. df per dw itu adalah 2w, dw per du adalah min kosekan kuadrat u, sementara du per dx itu adalah min 2. Jadi kita substitusikan ya penjabarannya. Nah, karena yang diminta itu adalah variabelnya x turunannya ya, df per dx f aksen x. Sementara di aturan rantai kita ini masih w, sanksi u, ya macam-macam. Nah, itu harus kita kembalikan lagi ke x dengan menggunakan permisalan sebelumnya. Jadi w itu adalah 4u, maka kita jadikan 2 kali min 2 min 4. W itu adalah 4u, berarti 4u dikalikan min kosekan kuadrat. Apakah variabelnya sudah x? Belum, kita substitusikan x. U itu apa? Pi min 2x, maka kita substitusikan min 4 cos pi min 2x dikurangi kosekan kuadrat pi min 2x. Oke. Nah, oke, jadi sebenarnya ilmu itu sangat berkembang. Nah, jadi dari ilmu yang rumit itu bisa kita peringkas ya. Itu efek dari kita selalu memiliki visi, misi ke depan, pandangan ke depan seperti itu. Nah, di sini Bapak mau menawarkan ke kalian bagaimana sih tuh aturan rantai itu yang rumit seperti itu. Nah, saya pikir itu sudah cukup membantu kalian apa yang sudah saya berikan tadi ya tentang aturan rantai dengan memisalkan df per du, du per dx atau df per du, dw dikalikan dw per du dikalikan du per dx sehingga membentuk rantai sehingga kita bisa mencari turunannya. Ya, itu sekarang lebih simple daripada kalian menghafal rumus praktisnya. Tentu saja ada banyak, kalian bisa searching, bisa buka-buka buku ya, coba dilihat. Nah, dari aturan rantai itu saya coba tawarkan di sini adalah sebuah bukan rumus ya, cuman apa ya, trik aja buat kalian untuk menurunkan trigonometri yang kompleks ini. Nah, seperti apa tips dari saya? Coba saksikan ya, coba disaksikan dan diikuti. Oke, di sini misal saya berikan soal, di sini ada tentukan turunan pertama dari fx sama dengan sin pangkat 4x kuadrat plus 5. Oke, saya buat besar ya biar jelas. Sin pangkat 4x kuadrat plus 5. Oke, kita kembali lagi ke turunan. Definisi dari turunan dulu, kita awal dari situ. Turun itu artinya apa sih? Turun itu artinya itu adalah dari atas ke bawah, betul kan? Ya, di sini yang paling atas bentuk ini itu apa? Yang paling dominan. Yang paling dominan itu bentuk atasnya itu adalah 4. Betul? Jadi 4 ini posisinya berada di atas karena 4 ini adalah pangkat.
pangkat dari trigonometri. Nah, itu berarti yang paling dominan. Kalau X kuadrat ini enggak dominan karena ini miliknya sudut. Trigonometri itu satu rangkaian ini, jadi semua rangkaian ini itu pangkatnya 4. Jadi yang lebih dominan itu adalah pangkat 4 daripada pangkat 2. Nah, kembali lagi ke turunan ya. Turunan itu adalah menurunkan dari tinggi ke rendah, seperti itu kan. Nah, kemarin sudah saya berikan itu. Nah, 4 ini kalau kita turunkan, tapi nggak semata-mata hanya menurunkan aja kalau di trigonometri, karena kita juga berbenturan dengan teorema dasar. Nah, jadi kita awali dulu dari 4. 4 ini apa sih? 4 ini adalah pangkat. Jadi pangkat ini kita turunkan pertama. Nah, kalau 4 sudah kita turunkan, jadi semua komponen ini nanti kita turunkan, itu tipsnya. Tapi kita awali dari mana? Oke, kita awali dari pangkat. Oke, pangkat kita turunkan. Gampang kan ya? Pangkat. Selanjutnya kalau pangkat udah turun apa, Pak? Kalau udah turun berarti kamu geser ke bawah sebelah kiri, yaitu trigonometri. Sin itu apa sih? Trigonometri. Kita turunkan sinnya, langkah kedua. Selanjutnya 4 sudah, sin sudah, yang belum kita turunkan apa? Aljabarnya ini atau sudutnya ini ya. Nah, yang ketiga berarti sudut yang kita turunkan. Jadi semuanya ini kita turunkan dengan yang paling awal itu adalah pangkat, yang kedua adalah trigonometri, baru sebelah kanan sudut. Kita dari sudut. Kita bahas ya bagaimana penggunaan tips ini. Oke, jadi yang pertama kita turunkan pangkatnya dulu, yang kedua kita turunkan trigonometrinya dulu, yang terakhir kita turunkan sudutnya. Oke, pangkat ya. P, pangkat. Kita coba lihat pangkatnya di sini adalah pangkat 4, tapi di sini yang kita turunkan adalah sin pangkat 4. Oke, karena 4 itu miliknya trigonometri sin, maka kita turunkan sin pangkat 4. Jadinya seperti aljabar ya, 4 sin pangkat 3. Jadi 4 turun dikurangi 1, jadinya 4 sin pangkat 3. Nah, untuk sudutnya berapa? Untuk sudutnya, karena trigonometri tanpa sudut itu tidak jadi trigonometri ya. Nah, ini sudutnya adalah sama, yaitu x kuadrat plus 5 ya. Jadi rahasianya di sini untuk turunan trigonometri kalian nggak usah pusing-pusing tentang sudut, karena sudut untuk trigonometri turunannya itu adalah sama semua. Oke, yang kedua trigonometri ya, T. Trigonometrinya itu adalah sin ya, kalau diturunkan semuanya tahu adalah cos ya. Sudutnya sama, yaitu x kuadrat plus 5. Yang ketiga itu adalah S, sudut ya, itu sudutnya adalah x kuadrat plus 5. Nah, ini kalau kita turunkan jadinya adalah 2x. 5 konstan diturunkan jadinya 0 ya, maka tinggal di sini adalah 2x. Oke, jadi kita sudah dapatkan PTS ya, pangkat trigonometri sudut turunannya masing-masing. Ini kita kalikan ya, kita kalikan dari atas ke bawah. F aksen X, maka jadinya adalah 4 sin pangkat 3 x kuadrat plus 5 dikalikan cos x kuadrat plus 5 dikalikan 2x ya, 2x. Nah, ngomong-ngomong ya, di sini biasanya itu ada penggunaan rumus sudut rangka trigonometri 2 sin x kali cos x itu adalah sin 2x, karena di sini ada sin sama cos yang 4 ini bisa jadi 2. Nah, itu biasanya dibawa ke sudut rangkap ya, maka kita bahas sekalian ya. Oke, kita pecah dulu sinnya ya, ini cos x kuadrat plus 5 di situ, 2x di situ, 4 kita pecah menjadi 2 kali 2, terus sin pangkat 3 kita pecah menjadi sin x kuadrat plus 5, terus ke belakang sin kuadrat x kuadrat plus 5. Jadi kita pisahkan. Nah, sehingga di sini kita punya bentuk ya, punya bentuk 2 sin kali cos ya, 2 sin kali cos, makanya jadi 2 sin 2 ya, sin 2x. Nah,
Oleh sebab itu f aksen ini menjadi sin 2 kali x kuadrat plus 5 dikali 2 kali 2x kali sin kuadrat x kuadrat plus 5. Nah, maka f aksen x ini adalah 2 kali 2x itu 4x, kita taruh di depan. Terus sin kuadrat x kuadrat plus 5 ini kita taruh di depan ya, depan. Nah, ini sin 2x kuadrat plus 5 itu jadinya sin 2x kuadrat plus 10. Jadi ini bentuk sederhana turunan dari sin pangkat 4x kuadrat plus 5. Nah, mudahan ya, daripada ngapalin trik atau rumus dari turunan. Oke, kalau contoh pangkat 1 gimana? Nah, pangkat 1 nggak usah ambil pusing ya. Misal di sini tentukan turunan pertama dari fx sama dengan cos 2x plus 4 ya. Yang pertama kita turunkan pangkatnya. Pangkatnya di sini nggak ada. Nah, kalau nggak ada berarti di sini pangkatnya adalah 1 ya, 1 pangkatnya. Oke, yang kedua kita turunkan trigonometri cosnya. Yang terakhir itu adalah kita turunkan sudutnya, yaitu 2x plus 4 ya, sudutnya. Ketika sudut kita coba bahas satu persatu. Cos 2x plus 4 diturunkan yang pertama PTS, yaitu pangkat. Oke, pangkatnya ini pangkat 1 ya, cos pangkat 1 bukan cos pangkat 0. Nah, kalau diturunkan itu berarti 1 turun dikurangi 1 berarti 0 kan? Berarti 1 kali cos pangkat 0. Untuk sudut ini sama semua, tetapi ini itu hasilnya adalah pangkat 0 itu adalah 1 ya. 1 kali 1 hasilnya 1. Ya, sekali lagi sudutnya sama ya, tapi ini langsung jadi 1 nggak masalah. Yang kedua adalah trigonometri. Trigonometrinya adalah cos. Cos diturunkan jadinya min sin. Sementara untuk trigonometrinya sama, sudutnya sama x kuadrat plus 5. Sudut yang terakhir sudut yaitu 2x plus 4. Nah, kita turunkan jadinya 2, semuanya kita kalikan sehingga kita dapatkan turunan dari cos 2x plus 4 itu adalah f aksen x sama dengan min 2 kali sin x kuadrat plus 5. Nah, itu ya tips dari saya tentang PTS, bagaimana kalian mengingat cara penurunan dari trigonometri. Yang pertama P adalah pangkat, yang kedua T trigonometri, yang ketiga adalah S sudut. Kita turunkan cara berurutan ya. Baik anak-anak, selamat belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komentar atau WA ke nomor saya ya.